Hello everyone, Firman Tuhan mengatakan akan adanya masa kelaparan. Bukan kelaparan makanan dan bukan kehausan minuman, tetapi kelaparan dan kehausan akan mendengar firman Tuhan. Kata mendengar di ayat ini bahasa Ibraninya adalah shama. Dan kata ini kita temukan di Kejadian 11 ayat 7, yaitu kata mengerti. Artinya untuk tidak mendengar sama artinya dengan tidak mengerti. Di buku Yohanes 8 ayat 43, Tuhan Yesus katakan, orang-orang yang tidak mengerti perkataan-perkataannya ialah mereka yang tidak mendengar perkataan-perkataannya. Artinya untuk tidak mengerti ialah untuk tidak mendengar. Oleh sebab itu, masa kelaparan ini adalah masa di mana banyak orang walaupun mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak akan mengerti apa yang mereka dengar. Inilah masa kelaparan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Amos yang akan melanda seluruh dunia. Contohnya, saya bisa dengar orang berbicara dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Dan oleh sebab itu, walaupun saya dengar suaranya, tapi saya tidak mengerti apa yang orang itu katakan. Masa kelaparan ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka dengar. Dan untuk tidak mengerti apa yang mereka dengar ialah untuk tidak mendengar. Jadi walaupun mereka dengar apa yang dikatakan di dalam kitab suci, namun mereka tidak mengerti atau mereka tidak mendengar apa yang mereka dengar. Jadi pertanyaannya, apa yang mereka dengar namun mereka tidak mengerti? Contoh cerita Alkitab yang saya menggunakan ialah contoh dari apa yang didengar dan dimengerti, agar kita bisa tahu apa yang banyak orang nanti akan dengar tapi tidak mengerti. Di Matius 14 ayat 29, Petrus mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, yaitu datang. Bagi Petrus, datang artinya melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Petrus dengar dan dia mengerti arti kata datang. Dan buktinya Petrus dengar dan mengerti ialah waktu dia melangkah keluar dari perahu dan jalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Jadi bukti bahwa Petrus mengerti ialah waktu dia melakukan apa yang diucapkan Tuhan Yesus kepadanya. Pertanyaannya, apakah suatu hal yang normal bagi manusia untuk berjalan di atas air? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi pertanyaannya, mengapa Petrus berani untuk berjalan di atas air hanya karena Tuhan Yesus katakan datang? Apakah dia akan jalan di atas air kalau yang bilang datang bukan Tuhan Yesus? Tentu saja jawabannya tidak. Artinya waktu Petrus dengar Tuhan Yesus bilang datang, dia bukan hanya dengar dan mengerti apa artinya untuk datang, yaitu jalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Tapi dia juga mengerti bahwa yang membuat dia bisa jalan di atas air ialah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yaitu datang. Itu sebabnya Petrus katakan di ayat 28, kalau itu memang engkau, perintahkan aku untuk datang menuju engkau di atas air. Artinya Petrus mengerti bahwa perkataannya Tuhan Yesus adalah kuasa yang sanggup melakukan apa yang diucapkannya. Cerita ini adalah contoh dari orang yang mendengar dan mengerti apa yang dia dengar. Dan dia juga mengerti bahwa apa yang dia dengar adalah kuasa yang menyanggupkan orang itu untuk melakukan apa yang dia dengar. Jadi, apa yang Petrus mengerti dari apa yang dia dengar, yaitu datang jalan di atas air menuju Tuhan Yesus? Petrus mengerti bahwa perkataan-perkataannya Tuhan Yesus adalah kuasa yang sanggup untuk menjadikan kenyataan dari apa yang diucapkan. Dan oleh sebab itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Petrus tidak akan melangkah keluar dari perahu untuk berjalan di atas air kalau bukan Tuhan Yesus yang mengatakan datang kepada Petrus. Jadi saya sekarang mau menerapkan ceritanya Petrus di buku Amos agar kita bisa melihat apa artinya untuk mengerti apa yang didengar dan dimengerti. Petrus mendengar Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, datang. Petrus mengerti bahwa arti datang ialah untuk berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Seandainya Petrus tidak mengerti bahwa perkataannya Tuhan Yesus adalah kuasa yang sanggup menopang Petrus berjalan di atas air, maka Petrus tidak akan melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air, karena dia tahu dia akan tenggelam.
Jadi kalau Petrus tidak melangkah keluar dari perahu, hal itu disebabkan karena dia tidak mengerti kuasanya firman Tuhan waktu Tuhan Yesus katakan datang. Dan untuk dia tidak mengerti ialah untuk dia tidak mengerti arti kata datang. Firman Tuhan adalah kuasa yang menopang segala-galanya, termasuk Petrus waktu dia berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air karena dia mengerti bahwa kata datang adalah kuasa firman Tuhan yang menciptakan segala-galanya dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kristus katakan, tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa aku artinya tanpa kuasa firman-Ku. Tanpa kuasa firman Tuhan yang mengatakan datang, pasti Petrus akan tenggelam kalau dia coba untuk berjalan di atas air. Itu sebabnya mengapa Petrus katakan, jikalau itu memang engkau, perintahkanlah aku datang di atas air menuju engkau. Tapi kalau itu bukan engkau, artinya mustahil aku berjalan di atas air. Yang sanggup adalah Kristus, sementara bagiannya Petrus ialah untuk percaya. Untuk percaya ialah untuk mengerti apa yang dia dengar, yaitu percaya bahwa Kristus sanggup melalui kuasa firman-Nya. Artinya untuk tidak mengerti ialah untuk tidak percaya kepada kuasa firman-Nya Kristus. Contoh di Alkitab dari orang yang mengerti dan oleh sebab itu dia percaya, ialah seorang perwira Roma. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia mengerti bahwa perkataan-perkataannya Tuhan Yesus adalah kuasa, yang waktu diucapkan Kristus akan segera menjadi apa yang diucapkan. Perwira ini katakan kepada Tuhan Yesus, "Hambaku berbaring menderita di rumahku." Lalu Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Aku akan datang dan sembuhkan hambamu." Lalu perwira ini katakan kepada Tuhan Yesus, "Berfirman saja dan hambaku akan sembuh." Perwira ini mengerti bahwa yang menyembuhkan bukan tubuhnya Kristus tetapi firman-Nya. Dia mengerti bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya Kristus adalah kuasa yang sanggup untuk menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Aku belum pernah menemukan iman yang begitu besar seperti ini di Israel sekalipun." Lalu Kristus katakan kepada perwira ini, "Pergilah, sebagaimana engkau percaya, demikianlah hal itu terjadi kepadamu." Kuasa yang menyembuhkan adalah perkataan-perkataannya Kristus. Tetapi kuasanya hanya dapat dinyatakan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Untuk percaya adalah untuk mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Petrus punya bagian ialah untuk percaya dan melakukan apa yang diucapkan Kristus kepadanya. Kristus tidak akan melakukan bagiannya Petrus, yaitu melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Bagian Kristus adalah untuk menopang setiap langkah yang diambil Petrus waktu Petrus berjalan menuju Kristus di atas air. Tanpa firman kuasanya Kristus, Petrus pasti akan tenggelam waktu dia melangkah keluar dari perahu. Setiap langkah yang diambil Petrus adalah pengungkapan imannya Petrus kepada Kristus, bahwa dia percaya firman-Nya Kristus adalah kuasa yang menyanggupkan dia untuk berjalan di atas air menuju Kristus. Orang buta di Yohanes 9 mengerti dan percaya perkataan-perkataannya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Pergilah dan cuci di kolam Siloam." Bukti orang ini percaya ialah waktu dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu pergi ke kolam Siloam dan cuci matanya. Waktu perintahnya dilakukan dengan sempurna, matanya terbuka. 10 orang kusta juga percaya perkataan-perkataannya Tuhan Yesus waktu dia katakan kepada mereka, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada para imam." Orang-orang kusta ini percaya karena mereka melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Dan sementara mereka pergi, sementara mereka melakukan perintahnya, mereka disembuhkan dari kusta mereka. Bagian orang buta dan 10 orang kusta ialah untuk mendengar, mengerti, dan percaya perkataannya Tuhan Yesus, dan mengungkapkan iman mereka dalam mereka punya penurutan. Yang menyelamatkan bukan usaha manusia untuk menurut perintahnya Tuhan, karena yang menyelamatkan ialah kuasa grace-nya Kristus. Penurutan manusia adalah pengungkapan iman mereka kepada kuasa firman Kristus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus katakan kepada wanita di Yohanes 8, "Pergilah dan jangan berdosa lagi. Go and sin no more."
Untuk tidak berdosa lagi ialah untuk menurut perintah Tuhan. Kuasa untuk menurut ialah perkataan Kristus waktu dia mengatakan, "Pergilah dan jangan berdosa lagi." Sebagaimana orang buta dan 10 orang kusta percaya dan mengungkapkan iman mereka dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, wanita ini juga akan tidak berdosa lagi kalau dia percaya bahwa firman Kristus adalah kuasa kemampuannya yang menyanggupkan dia untuk menurut. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena mereka berdosa waktu mereka makan buah yang dilarang untuk dimakan. Dan karena upah dosa adalah kematian, maka Adam dan Hawa sepatutnya mati. Tetapi manusia diberikan kesempatan lagi, yaitu another probation, untuk menurut firman Tuhan, karena di saat mereka berdosa, Kristus langsung menggantikan mereka punya kematian. Tujuan probation ini ialah untuk tidak berdosa lagi melalui kuasa firman-Nya Tuhan, jika manusia mengerti dan percaya bahwa kuasa firman Tuhan adalah yang menyanggupkan mereka untuk menurut. Dan hanya mereka yang menurut setiap firman yang keluar dari mulut Tuhanlah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Karena mereka di masa probation ini tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Probation ini segera akan berakhir. Dan waktu probation ini berakhir, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk cari mengerti, percaya, dan menurut firman Tuhan, karena pekerjaan Kristus sudah berakhir. Yang selamat dan yang hilang untuk selama-lamanya sudah ditentukan. Pintu kasihan sudah tertutup untuk selama-lamanya. Murid-murid Tuhan Yesus menanyakan kepadanya, apakah hanya sedikit yang akan diselamatkan? Lalu Tuhan Yesus menjawab, banyak yang mau selamat tapi tidak sanggup, karena mereka tidak melakukan bagian mereka untuk diselamatkan. Kita tahu bagian kita adalah untuk percaya kuasa firman Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Untuk percaya ialah untuk mendengar dan mengerti dan percaya kuasanya yang sanggup menolong kita untuk menurut perintah-perintahnya. Di saat pintu kasihan tertutup, banyak orang akan mengatakan, "Bukakan pintu bagi kami." Dan mereka akan mendengar jawabannya, "Aku tidak mengenal engkau yang senantiasa melanggar hukum Tuhan." Sementara pintu kasihan masih terbuka, sekaranglah waktunya untuk mencari pengertian akan firman Tuhan dan memilih untuk percaya kuasanya. Karena setelah pintu kasihan ditutup, maka akan terjadi masa kelaparan terhadap firman Tuhan yang pada saat itu tidak akan dimengerti lagi. Then I saw Jesus lay off his priestly attire and clothe himself with his most kingly robes. Upon his head were many crowns, a crown within a crown. Surrounded by the angelic host, he left heaven. The plagues were falling upon the inhabitants of the earth. Some were denouncing God and cursing him. Others rushed to the people of God and begged to be taught how they might escape his judgments. But the saints had nothing for them. The last tear for sinners had been shed. The last agonizing prayer offered, the last burden borne, the last warning given. The sweet voice of mercy was no more to invite them. When the saints and all heaven were interested for their salvation, they had no interest for themselves. Life and death had been set before them. Many desired life but made no effort to obtain it. They did not choose life, and now there was no atoning blood to cleanse the guilty, no compassionate Savior to plead for them and cry, "Spare, spare the sinner a little longer." All heaven had united with Jesus as they heard the fearful words, "It is done, it is finished." The plan of salvation had been accomplished, but few had chosen to accept it. And as mercy's sweet voice died away, fear and horror seized the wicked. With terrible distinctness they heard the words, "Too late, too late." Mereka yang tidak menghargai firman Tuhan bergegas ke sana dan kemari, mengembara dari laut ke laut dan dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Malaikat itu berkata, mereka tidak akan menemukannya. Karena ada masa kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan akan roti, bukan pula kehausan akan air, tetapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang tidak akan mereka berikan untuk satu kata persetujuan dari Tuhan? Tapi tidak, mereka harus terus-menerus lapar dan haus.
hari demi hari mereka telah mengabaikan keselamatan, menghargai kekayaan dunia dan kesenangan duniawi lebih tinggi daripada harta atau dorongan surgawi apapun. Mereka telah menolak Yesus dan menghina orang-orang kudusnya, sehingga yang kotor harus tetap kotor selama-lamanya. Di sini kita bisa lihat bahwa pintu kasihan sudah tertutup. Kesempatan yang diberikan mereka tidak manfaatkan untuk mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya. Sekarang mereka sadar mereka sudah terlambat. Dan itulah sebabnya mengapa mereka mengatakan, sudah terlambat, sudah terlambat. Oleh sebab itu, carilah Tuhan sementara dia masih bisa ditemukan. Pertanyaannya, di mana Tuhan Yesus dapat ditemukan? Bagi mereka yang mencari Tuhan Yesus, dia bisa ditemukan di pertemuan-pertemuan feast. Dia akan datang di tengah-tengah orang yang berkumpul untuk memelihara the feast. Kristus akan hadir, dan kita mengerti bahwa Kristus hadir melalui Roh-Nya yang kudus, yang maha hadir. Jadi waktu Kristus datang nanti di awan-awan, apakah dia akan menemukan iman di bumi? Iman diperoleh dengan mendengar, mengerti, dan melakukan perintahnya. Karena kita mengerti bahwa yang menyanggupkan kita untuk melakukannya adalah kuasa firman itu sendiri. Sehingga bagian kita ialah untuk menurut sebagai pengungkapan iman kita kepadanya. Janganlah sia-siakan satu-satunya kesempatan yang Kristus telah berikan kepada kita untuk memilih apa yang benar. Setelah kita mendengar, mengerti, dan melakukan perintah-perintahnya sebagai pengungkapan iman kita kepadanya. Tanda-tanda mengungkapkan bahwa kita sedang hidup di ujung dari sejarah dunia ini. Tidak lama lagi pintu kasihan akan tertutup. Semoga kita kedapatan beriman kepadanya waktu tulah murka Tuhan mulai berjatuhan. Yang mana iman itu kita sudah harus miliki sekarang. May the truth set us free. To God be the glory.